Jangan lupa subscribe dan like Movie Zik. Sebelum kita memulai, kita flashback dulu ke belakang. Bioskop putar. Kisah dimulai dengan seorang pemuda yang memiliki perusahaan terbesar di India, yaitu telepon seluler yang bernama Airvoice. Pemuda tersebut bernama Sanjay Singhania. Dia menerapkan kedisiplinan dan ketaatan yang ada dalam perusahaan maupun berada di luar perusahaan. Dia tidak bisa melihat anak buahnya yang sombong dan arogan, karena jika dia mengetahui semuanya itu, dia akan langsung memecatnya tanpa syarat apapun, karena menurutnya perusahaannya harus maju dan berkembang. Dan ini adalah gadis yang mengaku berpacaran dengan Sanjay Singhania. Dia bercerita berketemu di bandara dan satu India percaya sama dia. Mengetahui namanya sudah tercoret, Sanjay Singhania ingin ketemu. Setelah bertemu dengan gadis tersebut, Sanjay Singhania terpukau dengan kecantikan dan kebaikan hati gadis tersebut yang bernama Kalpana Sethi. Setelah mengatakan cinta dan suka kepada Kalpana, Sanjay Singhania ingin berniat melamar Kalpana, dan Kalpana pun menerimanya. Kejadian yang tak terduga pun terjadi hari di mana Sanjay Singhania ingin melamar Kalpana, namun Kalpana sudah tertusuk di bagian belakang dan memberitahu nama yang telah menusuknya tersebut. Tiba-tiba Sanjay Singhania pun terkapar dan melihat Kalpana mati di depan matanya. Ingatan Sanjay Singhania pun hilang akibat pukulan dari benda tumpul. Seorang mahasiswi dari kedokteran ingin memeriksa kasus Sanjay Singhania, namun dosen mereka melarangnya karena ingatannya hanya sampai 15 menit dan mereka menyuruhnya berhenti. Kita kembali ke Sanjay Singhania yang dimana ia habis menghajar dan memukul salah satu anak buah yang telah ia dilukai, dan ia menceklis di foto tersebut setelah membunuhnya. Keesokan paginya polisi memeriksa TKP dan Ganjini pun telah datang melihat anak buahnya dan meminta seluruh bodyguardnya mencari tahu siapa yang telah membunuh anak buahnya tersebut sebelum polisi menemukannya. Setelah itu Sanjay pulang ke rumahnya dengan menunjukkan foto tersebut, karena dengan cara beginilah semua ia bisa mengingat apa yang terjadi dan apa yang mengalaminya selama ini, karena ingatannya telah hilang dan dia hanya bisa mengingat selama 15 menit. Setelah itu ingatan tersebut hilang ditelan bumi dan kosong di pikirannya. Kita kembali ke mahasiswi kedokteran yang dimana secara tidak sengaja berpapasan dengan Sanjay, dan
menjelaskan semuanya. Untuk mengetahui semua itu, ia menyuruhnya memotretnya dan menuliskannya "my friend". Karena rasa penasaran yang sangat tinggi sekali, mahasiswi kedokteran tersebut mendatangi rumah Sanjay, dan betapa terkejutnya dia setelah masuk ke dalam. Terpampang semua lokasi-lokasi yang akan ia tuju, dan terutama ia kaget melihat foto Ganjani. Sanjay menghadiri sebuah acara yang dimana acara tersebut adalah tamu kehormatannya Ganjani, dan Sanjay memotretnya. Tak lama ia mencatat, dan setelah itu ia menelepon Ganjani. Namun karena suara yang bisik, ia menyuruh anak buahnya untuk berbicara di luar, dan Sanjay pun dengan polosnya berbicara. Tak lama Sanjay datang dan menghajar habis-habisan anak buah Ganjini yang dia pikir ini adalah Ganjini. Setelah membasmi anak buah Ganjini, ia mencocokkan foto yang ia telah potret tadi. Tak lama Ganjini dan anak buahnya datang menembak Sanjay, dan Sanjay pun lari. Setelah itu Ganjini menginterogasi anak buah tersebut, dan anak buah tersebut mengatakan bahwa yang dia incar adalah Ganjini, dan Ganjini menyuruh membasmi musuh-musuhnya yang masih hidup. Setelah itu Ganjini bergerak cepat, membasmi dan memusnahkan semua musuh-musuhnya yang masih hidup. Rasa kekhawatiran Ganjini masih membludak di dalam dadanya walaupun ia telah menghabisi musuh-musuhnya. Tak lama setelah itu datanglah mahasiswi dari kedokteran tersebut dengan gamblangnya dan kepintarannya yang hakiki lapis di atas awan-awan. Ia menjelaskan semuanya tentang apa yang ia dapatkan dan temukan di rumah Sanjay, dan dengan polosnya ia memberitahu lokasi Sanjay tersebut dan menjelaskannya bahwa ingatan Sanjay hanya sampai 15 menit. Setelah itu ingatannya hilang bak ditelan bumi. Malam pun tiba. Ganjini menunggu di rumah Sanjay, dan secara tidak sengaja Sanjay juga datang di rumah Ganjini, dan mereka tidak saling baku dapat. Di sisi lain, sang mahasiswi kedokteran tersebut secara tidak sengaja melihat fotonya bersama dengan fotonya Sanjay, dan ia menelepon Ganjini, yang dimana yang mengangkat telepon tersebut ternyata Sanjay, dan memberitahu lokasinya tersebut. Setelah mengetahui rumah mahasiswa kedokteran tersebut, Sanjay pun datang, dan tiba-tiba mahasiswa tersebut ketakutan dan mendorong Sanjay. Namun Sanjay tidak menyerah. Ia terus menuju ke lantai atas untuk mencari mahasiswi tersebut. Setelah itu mahasiswi tersebut mengintipnya dan memastikannya kalau Sanjay telah pergi. Namun ternyata Sanjay masih mengincarnya. Setelah ia menaiki tangga eskalator, si mahasiswa tersebut mematikan saklar agar Sanjay terkandas di lift, dan ia berteriak kepada masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa yang ada di asrama tersebut untuk memanggil polisi. Setibanya itu, Sanjay pun naik ke atas yang telah ditunggu oleh polisi, dan polisi pun menahan Sanjay untuk dibawa di kantor polisi. Keesokan paginya, polisi memeriksa badan Sanjay yang penuh dengan tato dan nomor-nomor telepon yang ada di badannya. Polisi pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa nomor HP yang ada,
dan sampailah di Ganjani, dan Ganjani pun pergi ke kantor polisi untuk memeriksa apa yang ditemukan polisi dan mengaku kepada polisi bahwa Sanjay adalah temannya dan mengatakan bahwa dia kehilangan ingatan selama 15 menit dan akan lupa. Ganjini pun berniat akan menghabisi Sanjay pada malam hari ini juga. Malam pun tiba. Ganjini dan anak buahnya datang ke rumah Sanjay dan mengatakan kepada anak buahnya bahwa kita tidak boleh membunuhnya, tetapi kita harus menghancurkan seluruh ingatannya dan menghancurkan seluruh catatan-catatan yang ada, termasuk di badannya dan di seluruh ruangan-ruangan ini. Anak buah Ganjini pun menghancurkan satu persatu catatan-catatan yang ada dan menghapus semua tato-tato yang ada pada tubuh Sanjay, dan Ganjini pun pergi meninggalkan Sanjay. Setelah mengetahui kebenarannya, mahasiswi tersebut merasa menyesal dan akan meminta maaf kepada Sanjay dan menceritakan semua kejadiannya, bahwa yang melakukan semua pembunuhan ini adalah Ganjini. Setelah mengetahui semuanya, Sanjay pun menelepon Ganjini dan mengatakan kepada Ganjini bahwa dia akan membalaskan dendam tunangannya tersebut. Mengetahui Sanjay akan datang, Ganjini memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menghadang Sanjay. Namun satu persatu anak buah Ganjini dihabisi oleh Sanjay dengan mudah dan sampai di hadapan Ganjini. Ganjini pun kabur dan Sanjay mengejarnya, tetapi lagi-lagi bodyguard Ganjini mencoba menahan Sanjay dan Sanjay pun berputar-putar mencari Ganjini. Memanfaatkan daya ingat Sanjay yang hanya sampai 15 menit, Ganjini pun memanfaatkan momen tersebut dan menikam Sanjay, dan Sanjay pun tertikam dan terkapar. Dan inilah akhir dari Ganjini seperti apa yang ia dapatkan. Setelah semuanya berlalu, Sanjay Singhania pun membangun panti asuhan yang bernama Kalpana.